Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam istilah Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945, mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 28 April 1945. Diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chuosangi-in di Pejambon, Jakarta. Ketua BPUPKI yang ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Weijio Diningrat. Wakilnya adalah Ichi Bangase Yoshio dari Jepang. Dan sebagai sekretarisnya adalah Suroso. Jumlah anggota BPUPKI 62 orang. Yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Konnichiwa bangsa Indonesia. Saya Jenderal Koiso, saya akan menjadikan kemerdekaan kepada kalian secepatnya. Konnichiwa bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janji-janji Jenderal Koiso, saya akan membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai. Arigatou gozaimasu. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia, supaya negara Indonesia ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali dari saudara-saudara ada yang berniat mengusulkan gagasan-gagasan mengenai dasar negara. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusul dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah berniat mengusulkannya. Akan tetapi harap bergantian. Mulai dari Muhammad Yamin yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945. Dilanjutkan oleh Suwartomo yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir, Soekarno yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945. Saya ingin menyampaikan pendapat. Silakan berdiri. Terima kasih karena sudah menghadiri sidang ini. Dalam sidang kali ini saya akan mengajukan suatu gagasan yang berkaitan dengan dasar negara yang berbentuk tulisan maupun lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat secara tulis. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada Muhammad Yamin atas gagasannya. Dengan ini, sidang perumusan dasar negara yang pertama saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat sebelumnya, akan tetapi kita belum mendapatkan titik terang juga. Hari ini kita akan membahas yang sama, yaitu dasar negara. Saudara untuk mulai, silakan bacakan usulan pada sidang sebelumnya. Pada sidang sebelumnya kita telah mendapatkan usulan dari Muhammad Yamin. Yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Baiklah, apakah ada gagasan yang terkait dengan hak tersebut? Izin mengajukan. Saudara, silakan berdiri. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide mengenai dasar negara. Berikut ini asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Itulah 5 ideologi dasar negara yang saya sampaikan. Baiklah, terima kasih atas usulan dari saudara Suwapomo. Dengan demikian, sidang kedua, perumusan dasar negara, saya tutup. Baiklah, sidang ketiga dimulai. Izin mengajukan. Saudara, silakan berdiri. Sebelumnya, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menghadiri sidang ini. Saya ingin menyampaikan ide atau gagasan yang menurut saya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketahanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, demikianlah usulan yang telah saya sampaikan. Usulan ada 5. Saya memberi usulan untuk memberi nama kelima dasar tersebut dengan nama Pancasila. Panca memiliki arti 5 dan sila memiliki arti dasar. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya boleh peras hingga terbagi menjadi 2, yaitu Trisila dan Ekasila. Trisila memiliki arti 3 dasar yang terdiri atas sosio-nasionalisme atau poin tentang kebangsaan dan peri kemanusiaan, demokrasi dan ketuhanan. Dan Ekasila memiliki arti 1 dasar yang terdiri atas gotong royong. Demikianlah gagasan usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan kepada ketua, dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Soekarno, gagasan yang sangat bagus. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan lagi BPU PKI. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan hasil rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, hasil rumusan dari kami. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Izin Presiman, saya ingin mengusulkan, bagaimana kalau sila pertama diganti, karena dapat menunai konflik antara umat Islam dan umat beragama yang lainnya. Ya, saya setuju dengan pendapat Muhammad Hatta. Ya, saya setuju. Menurut saya, sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagus sekali sarannya. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Baiklah, kalau semuanya sudah sepakat, maka Pancasila 1945 kita resmikan sebagai dasar negara. Sidang ini saya tutup.
Hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya dan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat, sehingga tidak ada yang dirugikan.